Halo, apa kabar? Bertemu lagi dalam belajar online. Nah, apakah di rumah kalian itu punya hewan peliharaan? Kucing mungkin, atau ayam, atau ikan, atau ular? Nah, apakah kalian tahu bagaimana cara mereka berkembang biak? Ya, di video ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan. Nah, bagaimana cara mereka berkembang biak? Mari kita simak video berikut ini supaya kita bisa memahami cara-cara hewan berkembang biak. Perkembangbiakan hewan dibedakan menjadi dua, yaitu secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif atau kawin terjadi karena adanya pembuahan sel telur oleh sel sperma. Sel telur dihasilkan oleh hewan betina dan sel sperma dihasilkan oleh hewan jantan. Perkembangbiakan hewan secara generatif dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu bertelur atau ovipar, melahirkan atau vivipar, terakhir bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Beberapa hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur yaitu ikan, serangga, ayam, burung, cecak, dan katak. Ciri-ciri hewan bertelur. Yang pertama, embrio tumbuh di luar tubuh induk betina, tetapi di dalam telur bercangkang. Misalnya ayam bertelur. Nah, embrio anak ayam tumbuhnya di dalam telur, bukan di dalam tubuh induk ayam. Yang kedua, embrio memperoleh makanan dari cadangan makanan yang tersimpan dalam telur. Seperti pada gambar, embrio bertumbuh di dalam telur dan mendapat makanan dari kuning telur. Yang ketiga, embrio tumbuh relatif cepat. Keempat, bentuk tubuh anak umumnya sama dengan bentuk tubuh induknya. Yang kelima, tidak mempunyai daun telinga, tidak mempunyai kelenjar susu, dan tidak menyusui anaknya. Berdasarkan tempat terjadinya, pembuahan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pembuahan internal dan pembuahan eksternal. Pembuahan internal artinya penggabungan sel telur dan sel sperma terjadi di dalam tubuh hewan betina. Contohnya burung dan angsa. Pembuahan eksternal artinya pembuahan di luar tubuh hewan betina. Contoh hewan yang melakukan pembuahan eksternal adalah ikan dan katak. Ikan betina atau katak betina bertelur di air dalam jumlah banyak dan dibuahi di dalam air oleh induk jantan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Pada hewan jenis ini, pembuahan terjadi di dalam tubuh induk betina. Pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi di dalam tubuh induknya. Embrio akan berada di dalam tubuh induknya sampai waktunya dilahirkan. Masa ini disebut masa kehamilan. Contoh hewan melahirkan antara lain sapi, kucing, singa, gajah, paus, dan lumba-lumba. Ciri-ciri hewan yang melahirkan atau vivipar. 1. Embrio tumbuh di dalam rahim induk betina. 2. Embrio memperoleh makanan dari induknya dengan perantaraan tali pusat atau plasenta. 3. Pertumbuhan embrio relatif lambat. Yang keempat, bentuk tubuh anak yang lahir
sama dengan bentuk tubuh induk. 5. Mempunyai daun telinga, mempunyai kelenjar susu, induk betina menyusui anaknya. Hewan menyusui disebut dengan mamalia. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan disebut ovovivipar. Cara berkembang biak seperti ini merupakan perpaduan antara cara bertelur dengan cara melahirkan. Embrio hewan ovovivipar dibungkus dalam cangkang telur, tetapi telur tidak dikeluarkan oleh induknya, melainkan tetap bertahan di dalam tubuh induknya hingga telur menetas dan keluar sudah dalam keadaan bayi. Akibatnya, hewan tersebut tampak seolah-olah melahirkan anak, padahal yang sebenarnya adalah hewan tersebut mengandung calon anaknya dalam bentuk telur. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar, misalnya ular, kadal, kuda laut, dan ikan hiu. Sekarang ada pertanyaan. Apa perbedaan vivipar dengan ovovivipar? Ada yang bisa menjawab? Ya. Pada hewan vivipar, embrio akan mendapat makanan dari induknya. Sedangkan pada hewan ovovivipar, embrio tidak mendapat makanan dari induknya, tetapi dari dalam telur yang mengandung cadangan makanan. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif merupakan perkembangbiakan yang hanya melibatkan satu induk saja. Perkembangbiakan seperti ini terjadi pada hewan tingkat rendah. Nah, yang dimaksud tingkat rendah ini maksudnya bukan pendek loh ya, tetapi hewan yang tidak bertulang belakang, serta hewan yang memiliki sistem pencernaan, pernapasan, dan peredaran darah sederhana. Contohnya seperti hewan apa, hayo? Coba diingat-ingat, kira-kira hewan apa yang tidak memiliki tulang belakang? Iya, betul, hidra, cacing, dan ubur-ubur. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif dapat dilakukan dengan pembentukan tunas dan fragmentasi. Bagaimana prosesnya? Simak terus videonya. Pembentukan tunas. Hewan yang berkembang biak dengan cara tunas adalah hidra dan ubur-ubur. Sebagai contoh pada hidra. Pada tubuh hidra dewasa, ini tubuh hidra dewasa ya, itu dia akan tumbuh tunas. Perhatikan yang dilingkari merah. Nah, tunas tersebut akan terus bertumbuh dan membesar. Ketika sudah cukup besar, tunas itu akan terlepas dari tubuh induknya dan menjadi individu baru. Bisa dipahami ya? Nah, bagaimana dengan fragmentasi? Fragmentasi adalah perkembangbiakan yang berasal dari potongan tubuhnya sendiri. Nah, seperti apa itu? Nah, jadi hewan akan memotong tubuhnya, lalu bagian tubuh yang terpotong itu akan tumbuh lagi. Contohnya, fragmentasi pada cacing planaria. Perhatikan ilustrasi berikut yang asalnya dari satu induk menjadi berapa nih? Nah, yang asalnya tadi dari satu, kemudian menjadi 2 individu baru. Iya,
itulah tadi video pembelajaran untuk hari ini. Nah, ternyata hewan itu macam-macam ya berkembang biaknya. Bisa secara generatif dan juga vegetatif. Nah, bisa bertelur, bisa melahirkan, ada yang bertelur dan melahirkan, dan ternyata ada juga yang bisa membelah diri. Nah, keren kan? Baik, sampai di sini dulu video kita. Sampai bertemu lagi. Bye.